Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update soal Bong sesuai dengan requestan dari Dudut Official Game. Dia minta dibahas. Katanya sempat hype, ya sempat hype ya. Lihat dari webnya menarik juga. Projectnya banyak biarpun micin. Siapa tahu bisa balik arah soalnya udah turun jauh. Oke, kita akan coba untuk bahas untuk Bong token ya. Ini adalah token yang bergerak di blockchain dari Solana, salah satu meme coin yang ada di blockchain dari Solana, teman-teman. Kalau kita perhatikan hari ini harga dari Bong itu ada di kisaran harga 0,0063 rupiah. Udah turun jauh ya, lumayan, bener kata teman-teman. Kalau kita perhatikan sih di sini drawdown-nya udah sempat turun sampai 69%. Dan kemarin dia pernah naik sampai sekitar 10.400%. Ngeri banget ya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan untuk pergerakan saat ini, Bong sendiri sepertinya agak mengalami penurunan. Sementara itu, kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya, Bong tidak ada ya. Dia masih tidak tersedia untuk supply maksimumnya. Sementara yang beredar ini masih perlu diwaspadai, tapi yang tertera di sini adalah sekitar 56 miliar token, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu meme coin yang memang sempat hype, benar kemarin sempat hype. Em, Ya, ini dibuat di blockchain dari Solana dengan koin bertemakan anjing, teman-teman. 50% supply-nya dari total supply-nya itu dibagikan secara airdrop kepada Solana community. Ini sempat bikin market yang di bulan Desember kemarin nggak seperti ada pergerakan ya. Jadi kayak lesu gitu marketnya itu kembali bergairah, teman-teman. Tapi ingat, yang namanya token bersifat airdrop itu biasanya dibagikan cuma-cuma. Kelemahannya adalah ketika orang sudah dapat airdrop, mereka biasanya kebanyakan pada jual. Bong sendiri bisa diperdagangkan di Redium, di Bybit, Get.io, Huobi, kemudian Polynex. Yang paling banyak sih dia bisa diperdagangkan di sepertinya di Bybit sama Get.io ya, centralized exchange. Kalau kita mampir langsung ke websitenya, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi Bong ini bisa dibilang memang token yang diciptakan untuk ya sebagai meme token ya. Sementara untuk total supply-nya itu dibagi-bagikan seperti seperti ini, teman-teman. Jadi marketing punya 5%, kemudian initial liquidity juga punya 5%, Bong DAO ini untuk komunitas yang tergabung yang hold coin Bong itu sekitar 15% di jatah. Terus juga ada Solana NFT Collection 21%, ada early contributor. Untuk kontributor-kontributor yang awal itu dapat jatah 21%. Kemudian ada buat Solana Artist Collector, Solana Developer. Jadi lebih banyak ke internal dan itu pun juga dibagikan secara menurut saya sih pembagiannya merata ya. Hanya saja memang jumlah 50% itu yang dibagikan dalam bentuk airdrop itu sangat-sangat tinggi. Sehingga itu akan memberatkan harga dari Bong untuk naik, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari data Mesari, ini kita lihat data volume serta pergerakan dari Bong. Jika kita perhatikan di awal rilis, Bong ini harganya langsung drop. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa harganya drop ya? Karena memang kebanyakan orang yang menerima airdrop, biasanya ketika dapat airdrop mereka jualan. Dan terrealisasi bener, pergerakan Bong langsung terjun dari bulan Januari sampai dengan kira-kira di 10 Maret. Bong udah mencapai level-level terendahnya. Setelah itu terjadi lonjakan volume. By the way, volume itu dilambangkan dengan warna biru ini. Chart yang warna biru ini terjadi lonjakan volume, tapi sekarang udah kembali melanjutkan penurunan lagi. Kemarin waktu volumenya tinggi, pergerakan Bong nggak kemana-mana, justru masih dalam posisi berada di level-level terbawahnya. Jika kita perhatikan dari Solana Scan, kita bisa lihat kepemilikan dari wallet. Wallet mana yang punya kepemilikan Bong paling banyak. Itu terdeteksi ini ya, dia punya kepemilikan sekitar 14%. Coba kita klik, apakah kita bisa dapat informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh wallet ini. Dia terakhir kali melakukan transaksi sekitar 15 hari lalu, kemudian 2 bulan yang lalu juga. Hanya saja kita belum bisa melihat chartnya seperti apa.
Tapi so far kalau kita perhatikan sih, orang yang punya wallet nomor satu ini dia terus melakukan penjualan terhadap bong yang dia punya. Berarti didistribusikan lagi kepada para retail yang mau serok. Terus ada Get.io punya kepemilikan sekitar 6%. Kemudian ini ada juga dia punya kepemilikan 4%, 3%, di Bybit ada 2%. Jadi untuk kepemilikan walletnya kurang lebih seperti itu. Project-projectnya apa yang mereka kerjakan? Ya seperti biasa mereka bikin meme, lucu-lucuan. Tapi kalau secara project mereka mau bikin apa ya belum jelas juga teman-teman. Jadi masih berupa ya meme-meme ya teman-teman. Yang lirik juga cukup banyak sih kalau aku lihat. Di sini dia juga komunikasi sama komunitas mereka. Mereka juga mau membagikan beberapa airdrop juga dibagikan sebagai trading competition. Itu berhadiah dalam bentuk USDT. Jadi itu kurang lebih untuk Bong pengenalannya ya. Gimana untuk price actionnya? Kalau kita perhatikan Bong sebenarnya dia udah kembali balik ke level strong support kisaran 0,0000037. Jadi level support tersebut merupakan level support terakhir bisa dibilang all time low untuk Bong. Oke, setelah penurunan yang terjadi di sini dia membuat ascending channel, kemudian harganya drop. At the end, volumenya cenderung lemah dalam semingguan terakhir, disertai dengan penurunan harga juga. Volume smart money-nya kosong, bisa dibilang ya ya sepertinya retail yang lebih banyak untuk melakukan akumulasi di project ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli, saran saya agak pikir-pikir dulu deh. Sepertinya akan sangat-sangat spekulatif, mengingat belum terjadi pergerakan yang sangat-sangat signifikan, belum pernah Bong kembali menguat teman-teman dalam Januari terakhir. Padahal kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin, Bitcoin itu sebaliknya ya, di bulan Januari dia rally gila-gilaan sampai Maret, sampai bulan April lah. April tanggal 14 itu Bitcoin rally. Tapi Bong harganya terus merosot bahkan sampai hari ini teman-teman. Sekarang udah berada di level-level all time low-nya. Lalu kalau kita perhatikan juga dari segi pergerakan harga, sementara jangka pendek menurut saya tekanan seller masih cukup tinggi dengan posisi volume yang sangat kecil serta smart money yang cukup kecil di market. View saya sih kemungkinan Bong masih bakalan melanjutkan fase koreksi. Jika dia tembus dari level di bawah level support di sini, maka ya udah dia bisa terjun bebas ke harga manapun teman-teman. Mengingat ini sudah all time low dan menjadi support terakhir buat Bong sekarang ini. Jadi gitu, kalau ada token-token hype, pastikan teman-teman kalau mau masuk gunakan dana yang sewajarnya, jangan all in karena yang namanya market crypto itu resikonya tinggi. Apalagi media itu sering pom-pom ya, influencer di YouTube, wah ini koinnya bagus, teman-teman tanpa analisa, tanpa riset, main beli aja ya itu bisa sangat-sangat beresiko. Jadi ada kalanya cari koin-koin yang bagus, nggak apa-apa naiknya lambat, mungkin nggak bisa cuan jangka pendek, tapi setidaknya teman-teman aman dan juga tenang dalam hal investasi daripada teman-teman nyari koin yang resikonya tinggi, belum apa-apa udah turun, terus teman-teman panik cut loss, setelah cut loss harganya naik. Itu sering terjadi ya, makanya ya lebih hati-hati aja sih buat milih-milih koin. Pastiin cari yang memang punya project yang bagus. Kalau Bong ya memang diciptakan buat lucu-lucuan, namanya juga meme coin ya, apalagi dibagikan 50% secara airdrop. Tentu saja itu bikin banyak orang yang ketika udah dapat koinnya mereka langsung jual. Jadi gitu teman-teman. Dan ya sekian aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.